Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taimur Fali. Saya seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya di sini mungkin akan memperkenalkan sedikit atau menjelaskan bahwa tentang aplikasi SPSS. Nah, di sini kan saya di sini di laptop sudah ada aplikasinya SPSS itu. Nah, saya mungkin akan menjelaskan secara mudahnya, secara gampangnya, bahwa biar tidak ada yang berpikiran kalau menggunakan SPSS itu susah. Nah, apa sih itu SPSS? Nah, SPSS itu adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data. Nah, biasanya digunakan oleh mahasiswa, peneliti, ataupun seorang dosen untuk meneliti sebuah data. Nah, kebanyakan mahasiswa sekarang berpikiran kalau SPSS itu susah, akan tetapi sebenarnya mudah jika kita memahami dan mengetahuinya. Mungkin sudah banyak sekali tutorial SPSS itu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial yang lebih mudah dipahami dan lebih gampang dipahami, bahwa SPSS itu bukan cuma bisa menganalisis yang rumit-rumit yang diketahui banyak mahasiswa, tapi di sini juga bisa untuk menganalisis sebuah statistik deskriptif dan untuk mengetahui distribusi frekuensinya hasil dari responden. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembukaannya. Langsung saja nanti kita ke tutorialnya. Baik, kita akan ke tutorialnya ya. Ini tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah data. Nah, sebelum itu di sini saya akan mencoba menganalisis analisis deskriptif ya. Dan nanti juga akan dilanjut ke mencari sebuah frekuensi dari jawaban para responden. Nah, untuk deskriptif itu lebih menjelaskan atau menggambarkan sebuah data. Nah, untuk yang ke frekuensi itu kita untuk mencari hasil dari responden kita. Jadi kita setelah menyebarkan angket atau menyebarkan sebuah pertanyaan ke berbagai responden, bahkan mulai dari 20 responden atau puluhan responden sampai ratusan responden, itu kita perlu data gambarannya yang lebih jelasnya gitu gimana. Kan kalau itu kan banyak tuh kalau dikumpulin. Jadi dari untuk frekuensi di SPSS ini kita akan menganalisis dan akan memudahkan untuk kita memahami dan mengetahui hasil dari penyebaran angket tadi. Nah, yang pertama ini saya sudah menyebutkan data. Ini yang deskriptif ya. Nah, di sini sudah saya menyebutkan data. Di sini ada siswa dan ini nilai. Saya ambil dari nilai matematika. Nah, di sini ada 20 siswa. Terus langsung saja ke tutorialnya. Kita klik analyze. Kita klik deskriptif statistik. Lalu kita klik deskriptifnya. Oke, muncul. Nah, sebelumnya ini kan sudah saya coba. Sebelumnya itu begini. Nah, untuk biar kita mengetahui deskriptifnya itu gimana, kita klik nilai tadi ini, kita masukkan ke kolom sebelah kanan, lalu klik OK. Nah, di sini kan muncul nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai mainnya atau nilai tengahnya. Nah, di sini kan dari data 20 siswa tadi kita akan mengetahui nilai minimumnya itu berapa, nilai maksimumnya itu berapa, dan nilai tengahnya itu berapa. Nah, ini bisa juga untuk ratusan siswa, bahkan bisa ribuan siswa. Untuk di SPSS ini akan muncul hasilnya. Selanjutnya ke tutorial yang kedua. Nah, di sini saya mengambil responden ada 3.
Tono, Tony, dan Tommy. Nah, dari ketiga responden ini saya memakai skala Likert. Nah, skala Likert itu apa? Skala Likert itu skala yang intinya ya, mulai dari nilai angka 1 itu menunjukkan bahwa itu dari responden sangat tidak setuju dari apa yang saya tanyakan atau apa yang saya tanyakan lah, yang saya masukkan ke angket tadi. Nah, yang kedua itu tidak setuju, ketiga ragu-ragu, 4 setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, dari data yang saya masukkan ke dalam penyebaran angket dan itu menghasilkan penilaian 1, 2, 3, 4, 5 secara random kayak gini, itu dari penyebaran angket ketiga responden ini tadi. Langsung saja saya masuk ke SPSS. Nah, ini value, ini kan tadi value ya. Nah, ini di dalam value ini sudah saya masukkan tadi skala Likertnya yang mulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi. Nah, langsung saja kita untuk ke tutorialnya. Yang pertama yaitu klik analyze. Di sini klik descriptive statistik, lalu kita klik frekuensi. Nah, kita masukkan ke 3 data tersebut, Tono, Tony, dan Tommy. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul. Nah, dari Tono ya bisa dilihat Tono itu datanya Tono bisa dilihat ya. Akan saya zoom. Nah, di sini Tono sangat tidak setuju itu ada 3, tidak setujunya ada 2, ragu-ragu 6, setujunya 4, dan sangat setuju itu 5. Sedangkan Tony 2, 1, 5, dan seterusnya. Juga tidak lupa juga Tommy. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui frekuensi dari para ketiga responden tersebut. Nah, gimana kalau sampai ratusan? Itu sangat bisa banget. Nanti akan muncul sampai bawah, sampai nilai ke 100, nilai ke berapa dari penyebaran angketnya itu dapat berapa orang. Nah, jadi dalam SPSS ini tidak selalu atau melulu itu digunakan untuk menganalisis regresi, menganalisis yang notabene itu sangat berat bagi kita para mahasiswa yang memang tidak menyukai hitung-hitungan atau yang tidak menyukai yang mengenal hitung lah atau apalah yang memang berkaitan dengan itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini karena memang dari sayanya juga baru juga mempelajari SPSS, bahkan baru juga minggu kemarin saya bisa mendownload SPSS, dan ini juga masih dalam proses pembelajaran di SPSS. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorialnya. Nah, ini tutorial saya demi untuk memenuhi tugas manajemen analisis data pendidikan. Nah, dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Desi Putri Purnamasari, Eskom MPD. Dengan saya Muhammad Taimul Fali, NIM 23205015, kelas MPIA. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.